apa nama Tuhan kita, saudaraku. Yesus, sekali lagi dari atas kembali, ku tidak takut. Ini kami dengan iman menyanyikan. Tangan kita dua-dua, Yesus. Amin. Yesus memberi kemenangan, haleluya. Berkata di hadapan Bapa kami, mari tolong Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus. Engkau meneguhkanku Bapa.
Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Benar Bapa, Engkau yang memegang tangan kami Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau senantiasa menyertai kami dalam hidup kami Bapa. Pimpin dan bimbinglah kami senantiasa. Kami hidup dalam kebenaran firman. Roh Kudus tolong kami Bapa, Roh Kudus tolong kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kau boleh hadir bersama-sama kami pada saat ini Bapa. Yang boleh menikmati hadirat-Mu. Baik percaya Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Sebentar Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman. Firmanlah Bapa, bukan lagi hamba-Mu Tuhan, tapi Engkau sendiri Roh Kudus yang menjamah di lidah hamba untuk menyampaikan firman Bapa. Firman yang membangun, menguatkan, menghibur kami. Firman jadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, haleluya. Shalom, kita bertemu kembali di ibadah kita. Puji Tuhan. Ya. Kalau kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu ini ya. Kita diberkati dengan kesehatan, ya. Diberkati perlindungan, diberkati semua yang baik ya, sehingga kita boleh bertemu kembali di ibadah kita. Ya, ibadah Sabat. Sekali seminggu kita datang beristirahat kita dari segala pekerjaan kita, dan kita datang beribadah kepada Tuhan. Ya. Pujian penyembahan yang dibawakan oleh hambanya tadi, hambanya WL, ya, sangat memberkati kita ya. Mengajar kita, pujian penyembahan tadi mengajar kita bagaimana kita harus mengasihi dan mengampuni ya. Jadi saya tergerak juga ya untuk membawa firman Tuhan, juga bertema pengampunan ya. Temanya pengampunan yang kita ambil dari Matius 18 ya. Matius 18 ya. Tema kita tentang pengampunan ya. Tentang pengampunan. Matius 18. Matius 18 ya. Kita belajar ya. Saudara-saudara kami juga yang di online ya, yang di medsos, yang di TikTok, boleh sama-sama kita belajar firman Tuhan yang diambil dari Matius 18. Kita sama-sama belajar ya, firman Tuhan yang membangun, menguatkan, menghibur kita. Sudah dapat? Ya, puji Tuhan. Kita baca ya. Kita baca sama-sama ayat 21 ya. Ayat 21 kita baca. 21 dan 22 nanti saya baca selanjutnya. Yang sama-sama kita baca ayat 21 dan 22 aja ya. Bersama-sama kita baca ya. Matius 18 ayat 21 dan 22. Sama-sama kita baca, demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah suatu perumpamaan ya. Suatu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya. Banyak cerita di Injil ya, banyak cerita di Injil. Kisah-kisah di Injil banyak yang terjadi karena Petrus ya. Petrus suka sekali bertanya ya. Banyak cerita-cerita yang terjadi karena Petrus. Ketika pembasuhan kaki, Petrus bertanya ya. Banyak kejadian-kejadian ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus juga mau minta jalan di atas air. Banyak kejadian-kejadian. Dan Petrus ini orang yang suka bertanya ya. Orang yang suka bertanya berarti dia punya rasa ingin tahu yang besar. Dan pada peristiwa yang satu ini ya, pada peristiwa yang satu ini
Petrus juga bertanya kepada Tuhan. Ya. Ya. Petrus bertanya kepada Tuhan. Kemudian datanglah Petrus, ya. Mungkin suatu hari, ya. Suatu hari dalam pelayanan Tuhan, mungkin waktu Tuhan lagi duduk-duduk, ya. Lagi santai di rumah, datang Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus. Kemudian datanglah Petrus, saya baca kembali ya, saya ulangi ya, kita perhatikan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus. Nah, Petrus datang, bertanya dia. Murid-murid lain gak ada bertanya, tapi Petrus bertanya. Mungkin Petrus ini, mungkin dia ada masalah, rasa ya. Mungkin Petrus ada masalah dalam hal mengampuni. Jadi dia pengen tahu sebenarnya bagaimana Tuhan. Berapa kali aku mengampuni saudaraku? Kan gitu kan? Petrus mau bertanya kepada Tuhan. Mungkin ada yang berbuat salah kepada Petrus. Kesalahannya dulu. Iya, ya kita baca ya. Kita katakan di sini. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Ya, sampai 7 kali kah? Nah, kan dia bertanya. Pertanyaan Petrus ini mungkin juga mewakili kita, ya. Mewakili kita pertanyaan Petrus ini. Kenapa? Karena pasti ada juga orang yang berbuat salah kepada kita, ya. Pasti ada orang yang berbuat jahat kepada kita, menyakiti kita, yang berbuat tidak mengenakkan kepada kita, ya. Mungkin menghina, mengejek, ya, memfitnah, ya. Mungkin ada yang berbuat itu sama kita. Pasti ada, tidak mungkin nggak ada, pasti ada. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang, berapa kalikah saya harus mengampuni? Ya. Mungkin Petrus sudah tahu orang Kristen harus mengampuni. Ya, benar, orang Kristen harus mengampuni, ya. Pengikut Yesus harus mengampuni, anak Tuhan harus mengampuni. Tapi yang mau ditanya Petrus di sini batasnya. Batasnya berapa kali? Karena ada pepatah dunia, ya. Pepatah dunia, 1 kali ku ampuni, 2 kali ku ampuni. Jangan coba ketiga kali. Jangan coba 3 kali. Itu dia pepatah dunia, ya kan? 1 kali ku maafkan. Ada lagunya itu. Ada berapa? Iya, 2 kali ku maafkan, 3 kali jangan, ya. Tapi di sini Petrus malah tambah. Bukan hanya 3 kali. Dia Petrus bertanya sampai 7 kali. Berarti masih lebih hebat orang Yahudi. Orang Yahudi sampai 7 kali, ya. Petrus di sini. Ya. Mungkin ini dari sudut pandang orang Yahudi. Pada saat itu Petrus kan orang Yahudi. Petrus bertanya, sampai 7 kali kah? Kan di situ kan. Sampai 7 kali kah aku mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali kah harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku, katanya. Ya. Jadi di sini Petrus ingin membuat suatu ukuran atau batasan. Sampai berapa kali batasnya Tuhan boleh? Ya kan? 7 kali kah? Tentu yang diharapkan Petrus jawabannya yang jelas. Petrus mengharapkan jawaban yang jelas. Berapa kali Tuhan? 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali. Tapi kita lihat nanti apa jawaban Yesus. Jawaban Yesus ini agak sedikit teka-teki. Ya, agak sedikit teka-teki jawaban Yesus. Ya. Tapi di sini Petrus bertanya, berapa kali? 7 kali kah? Ya. Mungkin begini, mungkin Petrus sudah mengampuni saudaranya ini sampai 7 kali. Dan dia nggak mau mengampuni sampai 8 kali, nggak mau. Jadi dia mau bertanya kepada Tuhan sampai berapa kali? Kalau 7 kali bisa lah. Karena Petrus berkata 7 kali kah? Kan gitu, sampai 7 kali. Mungkin batas kesabaran Petrus 7 kali. Ya. Kalau batas kesabaran orang Batak berapa kali? Kan gitu kan, beda-beda. 2 kali, tapi jangan coba 3 kali. Itu batas kesabaran. Beda suku kerasa beda batas kesabarannya. Ya, beda. Tapi di sini Petrus mengukur dirinya, saya sanggupnya hanya 7 kali. 7 kali kah? Berarti Petrus mengukur kesanggupan dirinya hanya 7 kali. Ya. Berapa kali kita sanggup mengampuni orang? Ada orang yang sanggup sekali, ada yang sanggup 2 kali. Mengampuni orang yang sama. Iya, mengampuni orang yang sama. Berulang-ulang
Kesalahannya mungkin bisa jadi berbeda, mungkin berulang. Tapi terus-terus dia datang. Terus-terus dia datang. Jadi tingkat kesabaran orang itu berbeda-beda memang, ya, nggak sama. Ada orang sekali aja pun nggak boleh. Ya, ada orang sekali aja pun nggak boleh. Jadi tingkat kesabaran berbeda-beda. Ada orang sekali aja pun nggak boleh. Tidak boleh ada orang berbuat salah kepadaku. Aku harus balas dengan cara yang sama. Ya, seperti Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi nggak ada istilah satu kali ku ampuni, satu kali ku maafkan. Nggak ada. Kau patahkan gigiku, ku patahkan gigimu. Kan gitu. Kau bikin mataku luka, ku bikin juga luka. Sama. Jadi nggak ada istilah pengampunan. Nggak ada pengampunan. Patah kakiku, ku patahkan kakimu. Kan begitu. Tidak ada pengampunan. Ya. Tidak ada. Jadi batas kesabaran itu orang beda-beda. Tapi di sini dari cerita ini kita melihat mungkin ya batas kesabaran Petrus 7 kali. Sehingga dia bertanya 7 kali kah? Sampai 7 kali? Mungkin batas kesabarannya atau sanggupnya dia. Ya, sanggupnya kita berapa kali ya? Ya, kita nggak tahu, kita lihat diri kita masing-masing. Apakah saya sanggupnya hanya 1 kali? Apakah saya tidak sanggup sama sekali? Nah, ini lebih parah. Ada orang yang sama sekali tidak sanggup mengampuni. Sedangkan Petrus berkata 7 kali, masih bisa, masih ada kemampuannya mengampuni 7 kali. Masih ada kemampuannya mengampuni 7 kali. Tapi bagaimana orang yang sama sekali tidak ada kemampuannya mengampuni? Orang yang sama, masih satu kesalahannya, itu pun nggak bisa diampuni. Masih satu. Belum lagi orang yang sama mengulangi kesalahan itu sampai berulang kali. Sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat, kita ini orang yang bagaimana. Apakah memang kita ini orang yang sangat tipis kesabarannya? Sangat tipis sekali. 1 kali pun nggak bisa, sama seperti setipis tisu atau setipis kertas. Tersentuh sedikit langsung koyak. Setipis kertas itu kesabarannya. Kalau kesabarannya tebal, ya, tersinggung sekali, ya ampuni, tersinggung 2 kali, tebal dia kesabarannya. Tebal. Tapi kalau kesabarannya tipis, sekali saja langsung tersinggung. Ya. Tapi di sini Petrus bertanya 7 kali kah? Mungkin itu batas kesabaran Petrus, ya. Saya nggak tahu batas kesabaran kita berapa kali. Tapi bukan itu yang mau disampaikan ayat ini. Yang mau disampaikan ayat ini adalah jawaban Yesus. Itu yang mau kita pelajari. Yang mau kita pelajari di sini adalah jawaban Yesus. Artinya apa? Ajaran Yesus. Ajarannya, doktrinnya. Ini yang perlu kita ingat, kita pelajari. Kita ini disebut Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Berarti kita harus mengikuti ajaran Kristus. Karena kita Kristen, pengikut Kristus. Kita bukan pengikut orang lain. Ya, kita bukan pengikut nabi-nabi lain, bukan. Kita Kristen, pengikut Kristus, yang kita ikuti ajaran Yesus, bukan ajaran Petrus. Ajaran Petrus tadi 7 kali. 7 kali kah? Itu Petrus. Tapi yang mau kita pelajari di sini ajaran Kristus, ajaran Yesus, ajaran Injil. Itu yang mau kita ikuti, itu yang mau kita pelajari. Apa ajaran Kristus? Apa ajaran Yesus? Itu yang mau kita lakukan. Kalau kita menyebut diri kita Kristen, ya, kalau kita menyebut diri kita Kristen, kalau kita menyebut diri kita, ya, anak Tuhan Yesus, anak Tuhan, saya anak Tuhan Yesus, saya anaknya, maka kita wajib melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ya, wajib. Jangan kita katakan kita Kristen, pengikut Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus, tapi enggak kita kerjakan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Kita baca ayat 22, ya. Kita baca ayat 22 apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Yesus berkata kepadanya, kepada Petrus, bukan. Ya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Ini dia. Ya.
Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Bayangkan, Petrus sudah sanggup mengampuni 7 kali pun Tuhan Yesus bilang bukan. Bukan 7 kali. Apalagi saudara yang belum sampai 7 kali. Sedangkan yang sampai 7 kali pun dibilang Tuhan bukan. Apalagi kita yang masih sekali pun, 2 kali pun, 3 kali pun udah gak bisa mengampuni. Sedangkan Petrus sudah sampai 7 kali dibilang Tuhan pun bukan. Bukan sampai 7 kali. Ya, bukan sampai 7 kali. Ya, bukan. Saudara pikir saudara bisa mengampuni orang 1 kali bangga, 2 kali saudara bisa mengampuni bangga, 3 kali lagi, oh aku sudah hebat, bisa mengampuni 3 kali, 4 kali saudara merasa lebih hebat, 5 kali saudara merasa lebih hebat, 6 kali, 7 kali merasa lebih hebat. Tuhan bilang bukan sampai 7 kali. Artinya 7 kali pun kau bisa mengampuni saudaramu, itu gak ada artinya. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan kalau saudara hanya sanggup sampai 7 kali. Tidak ada artinya. Apa yang berarti? Ini jawabannya. Yang berarti di hadapan Tuhan, jika kita bisa mengampuni, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini dia. Jawaban Yesus ini ada sedikit teka-tekinya. Ya. Jawaban Tuhan Yesus ini ada sedikit teka-tekinya. 70 kali 7 kali. Kalau dikatakan 70 kali 7 kali sama dengan 49. Tapi yang dimaksud Tuhan Yesus bukan 49, bukan. Makanya kita harus mengerti. Iya, 490, iya. 490. Tapi yang dimaksud Tuhan Yesus bukan 490 kali. Dikali lagi. Iya, karena begini. Kalau 490 kali, mungkin itu hanya sekitar setahun lebih. 1 tahun kan 365. 490 mungkin setahun setengah atau tahun 2 tahun. Ya. Berarti hanya 2 tahun kita boleh mengampuni. Setelah itu gak usah lagi mengampuni. Enggak, bukan begitu maksudnya. Ya. Atau kita maksudnya hanya mengampuni orang sebanyak 490 orang. Lebih dari 490 orang sudah bebas, gak usah mengampuni lagi. Bukan itu maksudnya. Jadi jawaban Tuhan Yesus ini ada teka-tekinya. Ya. Jawaban Tuhan Yesus ini bukan berbicara soal angka. Ya, jangan salah paham. Yesus berkata, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Berarti 490. Tapi yang dimaksud Tuhan di sini bukan jumlah 490, karena kita bisa salah paham nanti. Kalau hanya 490 jumlahnya, berarti hanya 490 orang kita ampuni. Udah, siap itu bebas kita, nggak usah mengampuni. Bukan itu maksudnya. Ya, atau kita mengampuni selama 490 hari, sesudah itu bebas, nggak mengampuni lagi. Bukan itu maksudnya ya. Bukan itu maksudnya. Kita harus mengerti dulu apa maksud Tuhan Yesus dengan kata 70 kali 7. Ya, 70 kali 7. Untuk mengerti ini, kita harus mengerti bahasa simbol di Alkitab. Simbol angka. Apa arti simbol angka di Alkitab? Ya, artinya mesti mengerti kita. Ya. Karena tadi Petrus berkata 7 kali. Kalau berbicara 7 kali itu memang soal bicara angka. Tapi kalau berbicara 70 kali 7 itu bukan berbicara angka. Tapi simbol di balik angka itu apa? Apa arti simbol di balik angka? Untuk ini kita buka artinya. 70 di sini kan 70 kali, ya, 70 melainkan 70, ya. 70 berarti 70 dulu kita cari. Apa arti kata 70? 70 baru dikali 7 nanti. 70 artinya kita buka ayatnya di Yeremia 29. Di situ ada arti kata 70. 70 di Yeremia 29. Coba. Yeremia 29 ayat 10. Supaya mengerti kita apa arti 70. Kita tandai dulu Alkitab kita di sini, nanti kita kembali lagi. Yeremia 70 ayat Yeremia 29 ayat 70. Yeremia 29 ayat 70. Ya, coba seorang baca yang kuat. Yeremia 29 ayat 10. Yeremia 29 ayat 10, ya. Yeremia 29 ayat 10. Coba supaya kita mengerti.
Kenapa dikatakan 70 kali 7? Salah seorang baca Yeremia 29 ayat 10. Yeremia 29 ayat 10 baca yang kuat. Yeremia 29 ayat 10. Iya. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, Iya. barulah aku memperhatikan kamu. Iya. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Iya. Ceritanya begini ya. Pada saat itu Israel berdosa kepada Tuhan, ya. Pada waktu itu Israel berdosa kepada Tuhan. Jadi Tuhan menghukum Israel dengan membuang mereka ke Babel. Dibuanglah bangsa Israel ke Babel, artinya bangsa Israel dijajah Babel, dikuasai oleh Raja Babel, ya. Rakyatnya diangkut ke sana untuk menjadi budak di Babel. Berapa lama mereka diperbudak Babel, diangkut di pembuangan di Babel? Berapa lama? 70 tahun. Kenapa 70 tahun? Karena 70 tahun itu memiliki makna kegenapan. Genap. Itu artinya 70, genap. Arti genap utuh. Komplit. Itu artinya komplit, utuh, genap. Ya. Karena dikatakan di sini, sebab gila firman Tuhan, apabila telah genap. Ya. 70 tahun, arti 70 tahun itu, arti 70 itu berbicara tentang kegenapan. Genap. Penuh, utuh. Itu arti 70. Ya. Udah mengerti? Sampai sini mengerti arti 70? Udah? Sekarang arti 7. Arti 7 tahu arti 7 apa? Sempurna. Iya, sempurna. Dari mana? Dasar 7 sempurna. Dari penciptaan 7 hari. Sempurna Tuhan menciptakan dunia ini. Jadi 7 hari itu artinya sempurna. 70 artinya utuh, genap. Jadi kalau 70 dikali 7, kegenapan yang sempurna. Itu maksudnya. Kegenapan yang sempurna. 70 kali 7 sudah genap dan sempurna. Itu maksud Tuhan Yesus kalau berbicara 70 kali 7. Artinya apa? Kalau genap dan sempurna, tidak ada lagi kurangnya. Kalau dibilang sudah genap dan sempurna, berarti nggak ada lagi kurangnya. Pas, nggak ada lagi kurangnya. Utuh, sempurna dia, utuh, nggak ada kurangnya. Artinya apa? Pengampunan itu harus sempurna, harus utuh, harus genap pengampunan. Tidak ada lagi yang tersimpan di hatimu sedikit pun. Tidak ada lagi yang mengganjal di hatimu. Ya itu maksudnya. Kau harus mengampuni saudaramu 70 kali 7. Kau harus mengampuni saudaramu sempurna, genap. Ya. Ampuni saudaramu sebersih-bersihnya hati. Ya. Ampuni saudaramu genap, bersih, sempurna dari hatimu. Sempurna sebagaimana hatimu sebelum dilukai. Ya. Seperti itulah hatimu mengampuni. Seperti sebelum pernah dilukai. Itu maksudnya. Genap, sempurna. Jadi kalau ini udah diisi baterai ya? Jadi kalau masih ada terganjal di hatimu kesalahan saudaramu, itu belum genap. Belum sempurna pengampunan itu. Itu maksudnya. Ya, saya sudah mengampuni dia, tapi jangan sampai kulihat wajahnya. Pertanyaannya, itu sudah sempurna nggak pengampunannya? Tidak. Ya, tidak. Saya sudah mengampuni dia, tapi aku nggak mau melihat wajahnya. Itu belum sempurna pengampunan. Aku sudah mengampuni dia, tapi kalau bisa jangan dia lewat dari depan rumahku. Aku pun nggak mau lewat dari depan rumahnya. Ya, aku sudah mengampuni, tapi aku nggak mau salaman dengan dia. Macam mana itu? Ada begitu kan? Aku ampuni katanya, tapi aku nggak mau bersalaman.
nggak mau berjumpa, nggak mau bercakapan, tapi katanya dia sudah mengampuni. Kalau menurut firman Tuhan tadi itu belum genap, belum sempurna. Karena firman Tuhan katakan 70 kali 7, genap dan sempurna. Genap dan sempurna. Hatimu tadi genap dan sempurna, seperti hal itu belum pernah terjadi. Bayangkan, seperti hal itu belum pernah terjadi. Nanti kita pelajari di bawah, bagaimana kok bisa seperti belum pernah terjadi. Ya. Kita sudah dilukai hati kita, ya. Mungkin hati kita sudah tersayat-sayat, sudah luka, pedih, perih hati kita. Tapi kita bisa mengampuni seperti enggak pernah terjadi luka yang di hati kita tadi. Bagaimana itu? Seperti enggak pernah terjadi luka yang di hati kita tadi itu. Hati kita kembali normal, kembali utuh, kembali sempurna. Karena itu ayat firman Tuhan, utuh dan sempurna, 70 kali 7. Utuh dan sempurna, komplit dan sempurna, ya. Itu jawaban Yesus kepada Petrus. Berapa kali Tuhan, saya harus mengampuni saudaraku? Ampuni saudaramu sampai hatimu utuh dan hatimu sempurna. Itu maksudnya. Kalau hatimu belum utuh, hatimu belum sempurna, tidak bisa. Ya. Itu seumpama suatu keramik yang cantik, keramik yang begitu indah. Suatu keramik, katakanlah keramik itu suatu pot atau itu. Kalau keramik yang yang bentuk kendi, ya guci, ya. Bayangkanlah suatu keramik guci yang begitu mulus, begitu cantik, tapi ada retak rambut yang sangat kecil, ya. Begitulah hati kita itu. Mungkin hati kita itu seperti guci yang mahal, guci yang cantik, guci yang kilat. Tapi karena Tuhan melihat ada retak rambut, kecilnya retak itu. Tapi retak yang kecil itu tadi nggak sempurna di hadapan Tuhan. Mungkin ya, kalau mungkin sakit hatinya begitu parah, mungkin guci tadi udah pecah berkeping-keping. Sudah hancur guci tadi berkeping-keping kalau sakit hatinya parah, ya. Tapi ini sakit hatinya nggak parah, hanya seperti retak rambut. Retak rambut yang kecil. Tapi di hadapan Tuhan itu nggak utuh, nggak sempurna. Karena kata Tuhan tadi apa? 70 kali 7. Utuh dan sempurna. Utuh, tidak ada sedikit pun retak. Itu maksudnya. Ya. Itu maksudnya. Ya. Jadi kita yang tahu hati kita. Kita yang tahu hati kita. Saya nggak bisa lihat, ya. Hati kita yang tahu. Ya. Walaupun itu hanya retak rambut, ya. Walaupun itu hanya retak rambut, retak seperti helai rambut, tapi Tuhan tidak suka. Hatimu nggak utuh, hatimu nggak sempurna, ya. Minta sama Tuhan, Tuhan pulihkan hatiku Tuhan, tolong Tuhan pulihkan hatiku seperti baru, seperti utuh, sempurna, tidak ada lagi retak rambut itu. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Itulah yang diinginkan Tuhan Yesus. Dan itulah yang ditanya Petrus. Itulah jawaban yang ditanya Petrus. Petrus bertanya, 7 kali kah Tuhan? Enggak 7 kali. Tapi 70 kali 7. Utuh dan sempurna. Utuh, komplit. Tidak ada kurangnya. Utuh, komplit. Enggak ada kurangnya. Ya, nggak ada kurangnya. Begitulah hati kita untuk apa? Yang dikenal Tuhan, menyenangkan Tuhan hati kita. Ya, di surga, di Wahyu dikatakan ada sungai, namanya sungai apa? Sungai air kehidupan, jernih bagaikan kristal. Tuhan pernah bersaksi kepada hambanya, namanya Conam, dibawa dia ke surga. Tuhan bilang, hatimu harus sejernih sungai ini. Hatimu harus sejernih air kristal.
kalau kau mau ikut pengangkatan rapture. Ya. Hatimu harus sejernih kristal. Kalau kau mau ikut rapture, kata Tuhan Yesus kepada Jonah. Ya. Ya. Kalau hati kita kotor, macam mana? Mau masuk ke sungai air kehidupan itu, menikmati sungai air kehidupan, nggak bisa. Hatimu harus sejernih sungai air kehidupan ini yang bagaikan kristal. Begitulah hati kita, transparan. Kristal itu bening, transparan, tidak ada noda. Bening, tembus. Seperti air yang jernih, tembus, bisa melihat dasarnya. Kristal. Seperti air yang jernih, tembus melihat dasar sungai. Demikianlah hati kita jernih, Tuhan bisa tembus melihat ketulusan hati kita. Hati kita tulus, bersih. Rindukan ini saudara, rindukan. Rindukan hatimu yang seperti kristal. Bayangkan kristal dulu, bayangkan. Supaya lihat hatimu, kejernihan hatimu itu. Tidak ada kekotoran sedikit. Tidak ada kebencian sama siapapun. Tidak ada dendam pada siapapun. Tidak ada kepahitan kepada siapapun. Tidak ada. Itu yang Tuhan minta, 70 kali 7. Itu yang Tuhan minta, 70 kali 7. Ingat, 70 kali 7. Kalau ada yang menyakiti kita, ingat, 70 kali 7. Tuhan minta 70 kali 7. Utuh dan sempurna. Jernih bagikan kristal. Ya, jernih bagikan kristal. Itu makanya Tuhan minta supaya kita bisa mengampuni. Kita nggak sanggup. Tapi Tuhan tolong dengan Roh Kudus. Nggak sanggup. Kalau kita nggak sanggup, minta tolong sama Roh Kudus. Roh Kudus tolong sampai dapat pertolongan. Ya, minta tolong terus sampai datang pertolongan. Kita nggak akan sanggup, minta pertolongan terus. Pasti datang pertolongan dari Tuhan. Pasti datang pertolongan supaya kita bisa mengampuni. Ya. Supaya kita bisa mengampuni. Ada ajaran agama lain yang mengajarkan kebencian. Benci sama bangsa ini, benci sama suku ini, benci sama warna kulit, benci sama ini, semua kebencian. Banyak sekarang kebencian diajarkan. Benci sama presidennya, semua benci. Saya heran. Presiden yang gak ada urusan pun dibenci. Kita cari makan sendiri. Ngapain benci sama presiden? Ya. Gak usah benci. Kalau ada pun koruptor, ya koruptor itu ada itu nanti Tuhan hakimnya. Gak usah benci koruptor. Tuhan hakimnya itu. Gak perlu kita benci siapa-siapa. Ya. Tidak perlu kita benci siapa-siapa. Itu gak perlu benci orang jahat. Gak perlu benci orang jahat. Kenapa? Tuhan juga memberi matahari sama orang jahat. Tuhan juga memberi hujan sama orang jahat. Tuhan aja baik sama orang jahat. Ngapain kita urusi benci-benci kita? Nggak usah benci. Tidak ada yang perlu kita benci di dunia ini. Nggak ada. Yang perlu kita benci di dunia ini cuma satu, dosa. Itu yang perlu kita benci. Dosa yang perlu kita benci. Ya, benci dosa. Kalau yang lain-lain nggak perlu kita benci. Nggak ada. Jangan ada kebencian dalam hatimu. Ya, benci karena beda warna kulit, benci karena beda suku, benci karena beda agama. Ya. Benci karena beda pengajaran, macam berbeda pengajaran. Yang satu sebut Yesus, yang satu sebut Yesua, dibenci. Yang satu sebut Yahweh, yang satu sebut Tuhan, dibenci. Yang satu sebut Allah, ya kan, dibenci. Banyak sekarang ajaran kayak gitu. Yang berbeda dari ajarannya dibenci, yang berbeda dari alirannya dibenci, berbeda dari agamanya dibenci. Ya. Berbeda dari gaya berpakaian dibenci. Gak perlu kita benci siapa-siapa. Berbeda dari gaya rambutnya dibenci. Gak perlu kita benci. Siapapun tidak ada yang perlu kita benci. Mau dia pakaiannya begitu, mau dia rambutnya begitu, ya sukanya. Sukanya itu, gak perlu kita benci. Gak ada yang perlu kita benci siapa-siapa. Kenapa? Karena kita mau hati kita jernih seperti kristal. Ya. Kita mau hati kita jernih seperti kristal. Seperti sungai air kehidupan itu. Sungai air kehidupan itu jernih seperti kristal, bagaikan kristal. Ya, kalau mau melihat air sungai kehidupan,
Ya, jaga hatimu seperti kristal. Kalau mau melihat sungai itu, karena sungai air kehidupan hanya ada di surga. Ya, nggak bisa masuk ke dalamnya yang kotor, yang najis pun nggak bisa katanya, apalagi yang kotor. Ya, utuh dan sempurna, 70 kali 7. Ya, utuh dan sempurna. Jaga hatimu. Tidak mudah saudara. Kesaksian WL tadi, dia bergumul dulu, mengampuni dulu baru bisa datang hadirat Tuhan. Ya, nggak bisa. Banyak kesaksian ya, banyak kesaksian. Bukan 1-2, banyak kesaksian. Orang kalau sakit, ya sakit, didoakan, nggak bisa sembuh yang sakit itu. Kalau yang sakit itu masih menyimpan dendam, kepahitan. Jadi kalau mendoakan orang sakit, tanya dulu yang sakit itu. Lepaskan dulu pengampunan sama siapa kalau ada sakit hati, lepaskan. Nggak bisa sembuh. Tuhan nggak bisa menyembuhkan orang yang ada menyimpan kepahitan. Nggak bisa. Ya, nggak bisa Tuhan memberi berkat sama orang yang ada kepahitan. Nggak bisa. Ya, bahkan firman Tuhan, kepahitan itu nanti bahkan merusak nanti yang lain-lain. Merusak. Akar pahit katanya, merusak. Nggak bisa. Jadi itu juga penghalang berkat kalau ada kepahitan di hati kita, ya. Di sini Tuhan Yesus membuat suatu perumpamaan. Kita baca perumpamaan ini, ya. Ada perumpamaan. Jadi supaya kita dapat mengerti bagaimana pengampunan itu. Kok bisa? Ya, kok kita harus mengampuni? Dari mana jalannya? Dari mana jalannya kita harus mengampuni? Kenapa harus mengampuni? Ada jalannya. Saya baca perumpamaan ini karena Tuhan membuat perumpamaan demikian. Sebab hal kerjaan surga, perhatikan hal kerjaan surga. Berarti ini tentang yang orang mau ke surga. Hal kerjaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ada seorang raja, ada seorang hamba raja ini. Ya, kita nggak tahu tak kenapa hamba raja ini berhutang kepada raja ini berapa banyak? 10.000 talenta. 10.000? Talenta. 1 talenta saya lihat di kamus itu bernilai berapa? 6.000 dinar. 1 talenta berapa? 6.000 dinar. 10.000 talenta berarti 60 juta. 60 juta talenta dinar. Iya. 60 juta dinar. Sampai sini paham? 60 juta dinar. 1 dinar upah 1 hari. 60 juta dinar kalau dihitungkan 450 tahun. Berapa tahun? 450 tahun hutangnya. Umurnya paling cuma 80 tahun kalau hebat. Utangnya 450 tahun. Baru lunas. Bisa nggak dibayar? Nggak bisa kan? Dia berhutang kerja 450 tahun. 10.000 dinar. 10.000 talenta. 60 juta dinar. Berhutang dia kerja 450 tahun. Umurnya pun cuma 80 tahun. Kalau sehat, umur sekarang orang pun 50 tahun udah banyak apa? Ya? 450 tahun hutangnya. Sanggup nggak dibayar? Kenapa? Nggak sanggup. Ya, nggak sanggup. Kita lihat selanjutnya di ayat 25. Tetapi karena orang itu tidak mampu, perhatikan baik di sini, tidak mampu. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, nggak mampu. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutang. Siapa yang terjual? Terjual? Siapa yang terjual di sini? Istrinya, anak istrinya. Dia juga ikut. Dijual
dia dijual beserta anak istrinya dijual, habis semua. Kenapa? Karena hutangnya tadi 450 tahun. Di total pun istrinya ikut kerja, anaknya ikut kerja semua, harus dijual. Nggak sanggup juga Mas. Nggak sanggup. Artinya apa? Artinya dosa, ya, ini berkaitan. Dosa berkaitan. Berdosa orang tua ikut tersangkut istrinya, ikut tersangkut anak-anaknya. Makanya firman Tuhan katakan apa? Sampai keturunan ketiga dan keempat. Itu artinya berdosa satu orang, tersangkut istrinya, tersangkut anaknya. Sampai keturunan ketiga dan keempat tersangkut dosa itu. Membayar dosa. Bahkan kalau kita ikuti firman Tuhan, Adam yang berdosa tersangkut semua manusia. Firman Tuhan dalam Roma dikatakan apa? Roma 5, satu orang yang berdosa semua kena. Tapi kalau satu orang benar semua selamat. Semua dibenarkan. Perhatikan baik ayat ini. Dijual. Tersangkut semua karena dosa. Ya. Ayat 26, kita baca ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Pertanyaannya, ini perkataan basa-basi ini, karena nggak sanggup. Karena dari katakan jadi tidak sanggup. Ya, ini hanya formalitas, nggak sanggup dia. Bahkan ini berdusta ini. Udah dibilang tadi di atas tadi dikatakan di ayat 25, karena orang itu tidak mampu, nggak sanggup. Tapi dia berkata, akan kulunaskan. Nggak bisa. Kita nggak bisa membayar hutang dosa kita. Nggak bisa kita bayar hutang dosa kita. Nggak bisa, hanya Yesus. Ayat 27. Ayat 27 apa yang terjadi? Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Siapa yang kasihan? Raja. Jadi hutang kita dihapuskan bukan karena kehebatan kita, karena belas kasihan. Gak ada kehebatan kita, gak ada. Kalau kita datang kepada Tuhan itu kasih karunia. Kasih karunia kita datang kepada Tuhan. Ya. Gak ada kehebatan kita. Efesus pasal 2 yuk. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai Efesus pasal 2. Gak ada kehebatan kita. Karena belas kasihannya kita selamat. Karena belas kasihan. Efesus pasal 2. Ya, mulai ayat 4 saya baca. Efesus pasal 2 ayat 4 saya baca, perhatikan baik. Tetapi Tuhan yang kaya dengan rahmat, seperti raja tadi, oleh karena kasihnya yang besar. Kasihnya yang besar sama karena seperti raja tadi, karena belas kasihan yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita, karena dosa-dosa kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Karena kasih karunia, karena belas kasihan kita diselamatkan. Karena rahmat dan kasihnya yang besar kita diselamatkan. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kehebatan kita, sedikit pun tidak ada. Karena kehebatan kita, pintar, kaya, gak ada hubungannya itu dengan kepintaran, kekayaan, kecantikan. Gak ada hubungannya, sama sekali tidak ada. Ya, kecantikan, ketampanan, kepintaran, kekayaan tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Kasih karunia, hanya belas kasihan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, ya. Sorga sudah menjadi bagian kita, ya. Kita sudah diselamatkan. Ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya
terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Tuhan. Pemberian, ingat pemberian. Karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Ayat 9 tadi, ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Ya. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Tuhan. Ayat 9-nya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Bukan hasil pekerjaan. Jadi jangan salah ya. Kita selamat bukan karena perbuatan baik. Ya. Jangan salah. Banyak orang salah paham. Kita selamat bukan karena kita mengerjakan hukum, bukan, tapi karena pemberian. Tapi kita mengerjakan hukum karena apa? Karena ini tadi ayat 10. Karena kita buatan Tuhan diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Sudah selamat dulu dipanggil, baru kita melakukan pekerjaan baik. Perhatikan ayatnya ini. Ayat 9 dulu, baru ayat 10. Ya. Sesudah dipanggil kita selamat. Tadi kita jahat, dipanggil kita selamat. Sudah selamat, baru kita diperlengkapi untuk pekerjaan baik. Baru kita melakukan hukum. Bukan karena melakukan hukum kita diselamatkan, bukan. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Sudah selamat, baru kita kerjakan hukum. Kenapa? Ini tadi pekerjaan baik. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam kebenaran firman. Itu maksudnya. Ya. Kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum, bukan, tapi karena kasih karunia kita diselamat. Sudah selamat, kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Itu tadi salah satunya untuk mengampuni. Ya, salah satunya untuk mengampuni. Kita kembali ke Matius 18 tadi ya. Matius 18 tadi kita kembali di ayat berapa ini? 28 ya, 28 sekarang. Tetapi ketika hamba itu keluar, ya, maksudnya yang sudah diampuni tadi hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Hanya 100 dinarnya hutangnya. Berarti hutangnya hanya 100 hari kerja. 100 hari kerja berarti sekitar 3 bulan lebih. Ya. Yang tadi berhutang 10.000 talenta, 60 juta dinar. Ini hutangnya masih 100 dinarnya. 60 juta dengan 100. Bayangkan itu. Hari dengan 100 hari. Iya. Kalau kita bilang pun dalam hitung uang, ada orang berhutang sama kita 60 juta. Ya. Kita berhutang sama orang 60 juta, dilunaskan hutang kita 60 juta. Tapi ada orang yang berhutang sama kita 100 rupiah. Yang 100 rupiah ini pun kita tuntut. Macam mana itu? Padahal hutang kita 60 juta baru dilunaskan raja. Kan kita nih, 60 juta dinar baru dilunaskan raja. Ini yang berhutang 100 dinar nggak mau dilupakannya. Supaya kita mengerti kenapa kita harus mengampuni. Ya, perhatikan baik ayat ini. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ya, ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Ditangkap, dicekik pula lagi. Anak mana ini? Cuma 100 dinarnya utangnya, ditangkap boleh dicekik lagi. Waduh, ini nggak tahu orang apa. Katanya bayar hutangmu katanya. Bayar hutangmu katanya. Ya, katanya bayar hutangmu. Ayat 29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ya, sudah dibilang sabar, tapi nggak mau dia. Ya, sudah dibilang sabar. Ayat apa terjadi? 30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Macam mana kejamnya ini? Inilah orang yang kejam. Begitulah kita di hadapan Tuhan kalau kita nggak mau mengampuni yang bersalah kepada kita. Ya, kalau kita nggak mau mengampuni orang yang bersalah sama kita seperti orang ini. 100 dinarnya hutangnya, tapi kita masukkan dia ke penjara. Kita cekik dulu tadi.
Dicekik dulu baru masuk ke penjara. Bayangkan dulu, bayangkan ya. Dicekiknya dulu ya. Udah mogok-mogok dia napasnya. Baru dimasukkan lagi ke penjara. Macam mana? Tuhan mau sabar melihat orang kayak gini. Ya. Tuhan baru mengampuni hutang kita 450 tahun, 60 juta dinar. Tapi ada orang hanya berhutang 3 bulan. Hanya berhutang 100 dinarnya, 3 bulannya hutangnya. Tapi sudah kita masukkan ke penjara. Ayat 31. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Sangat sedih melihat itu. Siapa yang dimaksud kawan-kawannya ini? Malaikat-malaikat. Iya. Sangat sedih. Karena malaikat itu kawan-kawan kita, dia melindungi kita. Sedih. Melihat menyampaikan segala itu kepada Tuhan mereka. Disampaikan kepada Tuannya. Siapa Tuannya itu? Raja, segala raja. Disampaikan persoalan kepada raja, segala raja. Ya, 32. Perhatikan 32. Ini supaya kita mengerti kenapa kita harus mengampuni. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kulunaskan, kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku." Ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Ya. Kita harus mengampuni sebagaimana Bapa mengampuni kita. Kita harus mengasihi sebagaimana Bapa mengasihi kita. 34. Apa yang terjadi? Ayat 34. Maka marahlah tuannya itu, raja itu maksudnya, dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Siapa algojo-algojo? Setan-setan di neraka. Sampai dia melunaskan hutangnya. Bisa dilunaskan? Tidak bisa. Berarti selama-lamanya di neraka. Orang tadi dikatakan di ayat sebelumnya tadi dikatakan tidak bisa dilunaskannya hutangnya. Hutangnya 450 tahun, umurnya pun hanya 50 tahun. Di neraka lah selama-lamanya. Sama algojo-algojo itu setan-setan. Ayat 35 sama-sama kita baca ya. Ayat 35 sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapakmu yang di sorga pun seperti raja tadi. Inilah penting kita mengampuni. Ya. Inilah penting kita mengampuni. Ya. Kalau kita nggak mengampuni, ingat, algojo sudah menunggu. Ya. Algojo sudah menunggu. Firman Tuhan itu, ampunilah. Dua bapa kami kan itu, dua bapa kami. Ampunilah kami sama seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang singkat ini. Bapa, kami tahu kami tidak sanggup Tuhan. Kami butuh pertolongan Roh Kudus. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami mengampuni Bapa. Karena untuk itulah kami Kau panggil Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk mengampuni Bapa. Sama seperti Engkau mengampuni kami pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah Bapa di sorga. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom untuk kita semua. Shalom. Shalom. Haleluya, luar biasa firman Tuhan ya saudaraku. Sekalipun mungkin sudah lama pernah kita baca firman Tuhan itu, yang tentang Yesus yang mengajarkan berapa kali? 70 kali 7 kali. Amin, amin. Haleluya. Bertambah-tambah rahasia firman Tuhan di tengah-tengah kita. Haleluya. Artinya 70 itu, haleluya, kegenapan, utuh. Dan tadi masih ragu saya tadi. Ternyata di ayat terakhir, ya, di ayat terakhir tadi itu, di ayat terakhir, demikianlah dilakukan kepada orang-orang yang tidak mau mengampuni. Tadi ada kan? Haleluya. Demikianlah akan dilakukan Tuhan kepada orang-orang yang tidak mau mengampuni.
Haleluya. Jadi kalau Tuhan kita Tuhan yang sempurna, tadi waktu penyembahan pun ya demikian. Kami tidak ada cerita-cerita dengan Bapak, tidak ada. Tetapi waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan mengingatkan kita bahwasannya kita punya Bapa yang sempurna. Haleluya. Bapa yang utuh. Haleluya. Bapa yang sempurna. Jika Bapa yang sempurna itu memanggil kita, haleluya. Jika Bapa yang sempurna itu yang utuh kasihnya memanggil kita, orang yang dibelas kasihi, haleluya. Seperti firman tadi ya, kita orang yang dibelas kasihinya kita, maka kita pun datang kepada kebenaran. Amin, amin. Artinya kita yang sudah dibelas kasihi Tuhan, Tuhan mau supaya kita mempunyai karakter. Haleluya. Jika Bapa Raja itu tadi, Raja yang penuh belas kasihan katanya, Dia mau orang-orang yang dipanggil memiliki karakter seperti Dia, yang tidak tanggung-tanggung pengampunannya. Haleluya. Jadi saya ditegur saudaraku, haleluya, lewat firman Tuhan siang hari ini. Kalau saya tadi seperti Petrus, berarti saya pribadiku masih seperti Petrus. Saya merasa sudah banyak mengampuni. Petrus berkata, 7 kali kah Tuhan? Nah, tidak, kata Tuhan. Bukan 7 kali, kata Tuhan. Lalu saya berkata di tengah-tengah kita, berarti pengampunanku jujur, masih seperti yang dimengerti Petrus. Saya berusaha mengampuni, katakanlah ya, satu orang yang mungkin sama seperti yang dikatakan Paulus, duri dalam daging. Tahu saudaraku, berkaitan ya, duri dalam daging ini artinya gini, nggak bisa dilepaskan, nggak bisa dicabut. Udah berdoa pun si Paulus, Tuhan, duri ini Tuhan mengganggu, tapi gak bisa keluar. Udah 3 kali aku berdoa, tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku, kata Tuhan. Nah, seperti tadi, ini saya pribadi lah, saya katakan, saya mengampuni si Anu, saya katakan, tetapi pakai syarat saudaraku, jangan kulihat orangnya. Serius saudaraku, berarti pengampunanku masih seperti Petrus. Haleluya. Mudah bagi kita mengampuni orang yang tidak kita lihat. Mudah. Haleluya. Tetapi bagaimana ceritanya kalau yang disuruh kita ampuni, kita lihat setiap hari? Nah, yang dilihat setiap hari itulah duri dalam daging. Nggak bisa kita singkirkan. Tetapi kata Tuhan kepada Paulus, cukup kasih karuniaku. Artinya Roh Kudus bisa menolong, hingga dijauhkan Tuhan yang menyebalkan, yang menjengkelkan itu. Tetapi lewat orang-orang yang menjengkelkan, duri dalam daging tadi, yang harus kita ampuni tadi, yang harus genap, harus bisa hati kita bersih kepada Dia. Haleluya. Wow, tidak mudah menjadi Kristen. Tidak. Untuk menerima keselamatan, benar firman Tuhan, untuk menerima keselamatan, arti keselamatan saudaraku, yang dulu saya tidak mengenal Kristus, walaupun dulu saya dilahirkan secara Kristen, tetapi saya tidak pernah merasakan lahir baru. Nah, saya tidak pernah merasakan lahir baru. Tetapi atas kasih karunia Tuhan, Tuhan utus penginjil, atau lewat mimpi, atau lewat apapun, supaya saya bisa mengenal dengan benar kebenaran firman, yaitu pribadinya Tuhan Yesus. Nah, itu tadi bukan karena usahaku saudaraku, bukan karena si Rebeka wanita baik di mata Tuhan, kupanggillah si Rebeka ini baik kali ini. Bukan. Tadi dikatakan maha kasih Dia. Kalau itu otomatis perbuatan Tuhan, bukan karena pekerjaanku.
Nah, dipindahkanlah saya kepada terangnya. Dulu saya gelap, tidak tahu kebenaran. Karena kasih Tuhan yang besar, ditariklah saya dari kegelapan itu, dibawa kepada terang yang ajaib. Sesudah saya di dalam terang yang ajaib ini, Tuhan suruhlah mengampuni. Haleluya. Tuhan suruhlah untuk melakukan pekerjaan baik. Kata firman Tuhan tadi, Amen. salah satunya mengampuni itu adalah pekerjaan baik. Amin, amin. Haleluya. Kalau di dalam gelap kayak manapun tak bisa, nggak bisa mengampuni, nggak bisa. Tetapi bagaimana ceritanya kita yang berkata kita sudah di dalam terang yang ajaib, tetapi kita juga tidak bisa mengampuni? Apa bedanya, saudaraku? Apa bedanya? Haleluya. Tetapi biarlah kita belajar seperti Paulus. Cukup kasih karunia. Tahu saudaraku apa kasih karunia? Cukup Roh Kudus, mampu Roh Kudus. Walaupun hanya saya masih berkata setara pengampunan Petrus yang masih kumiliki, saudaraku. Haleluya. Orang yang sama, saudara, yang tiap hari membuat jengkel, tetapi saya harus bisa mengampuni. Sekali lagi ya saudaraku, haleluya. Kalau mungkin beda gereja, tidak pernah ketemu, bisa bersih hati kita. Tiba-tiba jumpa di suatu acara. Saya diperhadapkan kemarin waktu meninggalnya istri Pak John di Purba. Haleluya. Tiba-tiba jumpa di suatu acara. Jujur saya tidak lihat, tapi begitu pulang berpapasan di jalan, karena memang tidak lama saya lihat. Begitu-gitu, si anunya rupanya nggak kusalam, saudaraku. Saya masih diproses, nggak kusalam. Serius nggak kusalam. Artinya saya masih perlu meminta dengan sungguh kekuatan Roh Kudus. Saya manusia biasa tidak mampu, dan saya sudah dalam terang pun saya masih harus meminta Roh Kudus. Haleluya, harus meminta Roh Kudus. Haleluya saudaraku. Haleluya. Tiba-tiba jumpa, dan kalau saya tidak pernah jumpa dia, saya mungkin bersih hatiku kepada dia. Tapi begitu jumpa, nah, saya hanya melihat sekilas, saya lewatkan, saudaraku. Saya lewatkan. Tapi sampai di rumah saya berpikir, kenapa setidaknya saya tidak senyum tadi ya? Saya berkata, kenapa cuma saya lewatkan? Karena jumpanya sekilas, berapa detik. Haleluya. Artinya saya Rebeka Ambarita masih diproses. Tapi puji Tuhan, kita dengar kebenaran. Bagaimana orang bisa melakukan? Karena mendengar dulu rahasia firman Tuhan itu. Sesudah didengar, minta kekuatan Roh Kudus supaya mampu. Jadi kebahagiaan kita siang hari ini masih berbahagia mendengar. Amin. Amin. Tetapi yang diminta Tuhan, berbahagia yang mendengar dan melakukan, supaya sampai ke wahyu, meminum air kehidupan. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang kudus, yang benar-benar kudus. Orang-orang yang mengikuti Dia, haleluya, memiliki hati seperti hati Tuhan, mengerjakan pekerjaan baik. Amin. Artinya sama-sama berjuang kita. Pengkhotbah pun di sini, haleluya, dia masih dalam proses berjuang. Kita yang mendengarkan, saudaraku yang duduk di sini, saudaraku yang di online, ayo mari ya, sama seperti Bapa, sempurnalah engkau, sama seperti Bapamu sempurna. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji namamu. Tadi pagi Bapa, hamba berdoa tidak bisa urapan ketika mempersiapkan ibadah. Ternyata Roh Kudus menuntun, membawa, lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakitimu. Lepaskan, berkati orang-orang yang membuat engkau sakit hati. Lalu saya turut Bapa, turut dipimpin Roh Kudus. Saya katakan, Tuhan kuatkan aku. Duri dalam daging Bapa, selalu kulihat Tuhan. Saya katakan, saya belajar dituntun Roh Kudus, melepaskan pengampunan,
menyebutkan nama-nama orang yang membuat salah kepada saya. Saya perkatakan berkat. Tuhan, saya mengampuni si anu, saya mengampuni si anu. Saya perkatakan berkat kepada si anu. Saya rindu Tuhan dia mengenal Engkau dengan benar. Saya rindu Tuhan sampai dia Bapa mengerti Tuhan yang diikutinya. Terpuji nama Bapa di surga. Ketika hamba melepaskan pengampunan, Roh Kudus bekerja, hamba bisa merasakan hadirat Tuhan Bapa. Terpuji namamu, biarlah ini menjadi contoh di tengah-tengah kami Bapa. Artinya kami harus melepaskan pengampunan supaya kami sembuh. Haleluya. Jasmani kami sembuh, hati kami sembuh di hadapan Tuhan, dan kami memiliki hati sebening kristal di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan Bapa, berkati kami semua yang mendengar, yang duduk di tempat ini, bahkan saudara kami yang sekalipun di online tidak pernah ketemu, tetapi kami satu di dalam Kristus, sama-sama rindu mendengar dan melakukan firman, supaya kami berbahagia. Orang yang mengampuni berbahagia di dalam hidupnya. Terpuji nama Bapa di surga. Sebentar kami akan memberi persembahan kami. Berkati tangan-tangan kami, semua yang kami beri untuk kemuliaan Tuhan. Kuduskan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih saudaraku ya yang ada di online. Shalom, kita tutup live-nya ya saudaraku. Dan kali boleh kita sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan juga di live kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.